Yo 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 yo, apa kabar kalian para pencekik burung? Masih susah tidur? Atau sudah all in tapi rungkat again? Daripada begitu, mending nonton Armor Movie. Kemarin, saat di episode 3 sudah dibahas gimana kejamnya dunia saat wabah terjadi. Dari pembantaian warga sipil, sampai salah tersalurkannya cinta dan kasih sayang. Untuk yang belum nonton, silahkan nonton di sini guys. Cerita bermula saat Ellie di depan kaca, sedang memegang senjata. Entah apa yang ada di dalam pikiran bocil FP ini nih. Dia berpose, pak layaknya Inspektur Ladusing. Selesai berpose, Ellie pun menyimpan senjatanya di dalam tas, agar Joel tidak tahu. Dan ia pun keluar menghampiri Joel. Terlihat Joel sedang nyedot susu, maksudnya bensin, untuk perjalanan mereka menuju Wyoming, menyusul adiknya si Joel, yaitu Tommy. Saat Ellie ingin berkeliling, Joel pun melarangnya, agar Ellie selalu tetap di sisinya. Sehingga, membuat bocil FF ini mengeluarkan jokes-jokes pinggir jurang, yang ia pelajari dari buku yang dia temukan entah dari mana. Karena, dirasa Joel jokesnya garing, Ellie pun disuruh nunggu di dalam mobil. Ellie pun bertanya, kenapa banyak mobil terparkir di pinggir jalan? Joel pun menjawab, karena jalan ini dibersihkan untuk tank lewat atau yang lainnya. Sehingga membuat Ellie yang katro ini ingin melihat tank. Ellie menggrepek sarung jok mobil dan menemukan kaset pita jadul untuk diputar di dalam mobil nih. Tak puas dengan barang temuannya, Ellie pun menggrepek sekali lagi dan menemukan buku majalah dewasa yang bergambar Ricardo Milos guys. Selesai membecandai Joel, Ellie pun membuang majalah tersebut keluar mobil nih. Jalan pun jauh mereka lalui dengan iringan musik country. Terlihat semua sudah kacau. Mereka melewati peladangan yang dipenuhi bison, roller coaster yang terbengkalai, dan juga terlihat tank-tank yang telah dipenuhi rumput ilalang. Bahkan rel kereta pun terputus. Karena hari sudah mulai gelap, Joel memutuskan beristirahat dan menepikan mobil yang mereka kendarai menuju hutan yang dirasa aman, entah dari serangan perampok ataupun serangan zombie. Sebagai pria yang bertanggung jawab, Joel pun memasak makan malam mereka. Sembari melahap makanan yang dimasak Joel, Ellie bertanya, kenapa Joel nggak membuat api unggun? Apa takut zombie akan ngelihat asapnya? Joel pun menjawab, jamur gak sepintar itu. Lagian, di sini terlalu pelosok buat orang yang terkena infeksi. Yang paling membuat takut Joel adalah orang lain yang akan rampok dan bahkan membunuh demi mendapatkan persediaan mereka. Malam pun tiba. Saat tertidur, Joel menatap ke arah hutan, takut ada jurik, belis, ataupun rampok. Ya, jadi dia begadang demi menjaga Ellie dan persediaan mereka. Mentari pun muncul dari ufuk timur dan melahap gelapnya malam. Terlihat Joel dan Ellie sedang di dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dan Ellie melihat peta agar mereka tidak tersesat. Joel pun bercerita tentang adiknya Tommy, bagaimana dia bertemu Marlin, Tess, dan ngoceh bau sampai Ellie pun tertidur mangap. Dan ketika mereka ingin melewati sebuah underpass, terlihat jalan tersebut terhalang oleh truk. Jadi, mau nggak mau mereka mencari jalan memutar. Dan mereka melewati kota yang sudah terbengkalai. Dan tanpa mereka sadari, terlihat tumpukan mayit yang sudah gosong, entah terkena azab ataupun dibakar. Dan tiba-tiba, Ellie menyuruh Joel untuk berhenti karena dia melihat zona karantina di sebelah kiri jalan. Tapi, kok sudah terbengkalai ya? Lalu terdengar suara orang yang meminta tolong. Namun Joel malah menyuruh Ellie memasang sabuk pengaman. Bukannya ditolong, malah dia tancap gas. Karena Joel tahu nih, ini adalah sebuah trik untuk merampok. Ketika Joel melakukan ulti Johnson untuk menumbur orang itu, tiba-tiba dari atas gedung ada yang melempar mereka dengan bansos yang membuat kaca depan mobil mereka pecah. Wah. Karena menghindar dari tembakan, mobil pun oleng dan menumbur laundry kiloan. Dengan dibredet peluru, Joel dan Ellie bersusah payah untuk keluar dari dalam mobil. Joel pun berinisiatif menyuruh Ellie untuk masuk ke dalam lubang dalam tembok untuk berlindung. Lalu, Joel pun membalas tembakan para perampok tersebut. Dengan cepat, Ellie merangkak masuk ke dalam lubang tersebut untuk berlindung. Terjadi lagi. Solo versus squad. Membuat perampok lainnya ingin menghil kawannya, namun keburu tewas.
gak hilang akal. Karena dirasa perampok ini akan menang, jadi Joel diras perampok nih. Mereka belum tahu aja nih kalau Joel adalah raja solo versus squad. Dan dar! Terdengar suara tembakan dan 2 orang kenok. Dan saat Joel sedang reload senjata, tiba-tiba ada yang bokong si Joel dengan shotgun panjangnya. Dengan sigap, Joel pun mengkepret perampok tersebut. Namun, karena Joel kurang siap, dia pun tertekan. Karena Joel yang tertekan, membuat Ellie berinisiatif untuk membantu Joel. Dan saat Joel hampir kehilangan napasnya, Ellie membantu Joel dengan menembak perampok tersebut dan membuatnya kenok. Dan saat perampok lagi kenok, dia meminta ampun agar nggak di-end nih oleh bocil itu. Dengan bujuk rayunya, dia mau agar nyawanya selamat. Namun, senjata yang dipegang Ellie tersebut diambil oleh Joel dan menyimpan senjata tersebut tepat di balik dubur si Joel. Saat mau di-end sama si Joel, perampok ngasih pisau bagus buat si Joel biar Joel nggak membunuh dia. Pisau itu pun diambil oleh Joel dan menyuruh Ellie untuk kembali ke balik dinding biar Ellie nggak ngelihat apa yang dia akan perbuat ke rampok tersebut. Rampok tersebut pun memohon agar nggak di-end oleh si Joel. Namun tiba-tiba suara tersebut tidak terdengar lagi. Wah, galak juga nih si Joel. Saat Joel dan Ellie ingin pindah untuk naik ke atap gedung yang tinggi guna melihat rute mana yang aman untuk dilewati, di tengah jalan mereka bersembunyi karena mendengar mobil para komplotan para perampok dan terlihat seorang wanita sedang menginterogasi bapak-bapak tua. Dia menyebutkan semua nama-nama dari daftar kertas yang dia bawa. Entah siapapun itu, aku pun tak tahu. Usut punya usut, bapak tua ini adalah dokter yang menjadi cepu Fedra. Itu terpaksa dia lakukan karena dia pun diancam dan membuat wanita itu pun melakukan hal yang sama ke bapak tua itu. Dan seketika camp pun ramai karena para pasukan membawa mayat 3 perampok itu ke dalam camp. Dan sang wanita bertanya, siapa yang membunuh mereka? Namun ketua pasukan itu menjawab, kayaknya orang luar, tapi bukan anggota Fedra. Dan menyangka itu ulah tentara bayaran yang dihubungi Henry lewat radio. Dengan wajah kesal, wanita ini ke ruangan bapak tua tadi dan menembaknya karena dia nggak mau memberitahu keberadaan Henry. Dan wanita ini memberitahu ini adalah ulah Henry dan menyuruh semua warga menyisir kota lalu membunuh orang yang telah membunuh 3 orang ini. Dengan segera, semua orang mencari pelaku pembunuhan 3 orang tersebut dengan truk dan artileri yang mereka miliki yang bertuliskan kami adalah rakyat. Waduh, ternyata mereka bukan Fedra ataupun Fireflies, tetapi mereka adalah rakyat yang menguasai zona karantina. Semua gedung mereka sisir, membuat Joel dan Ellie harus bersembunyi dan pindah ke gedung yang lebih aman. Sambil menunggu situasi jalan sepi, Joel dan Ellie mengobrol. Dalam obrolan mereka, bahwa ini bukan pertama kalinya Ellie menembak orang. Lalu, Ellie diajari cara menembak dan memegang senjata yang benar oleh si Joel. Saat kondisi jalan mulai sepi, mereka pindah tempat. Di saat yang sama, para warga menemukan tempat persembunyian Henry yang sudah ditinggalinya. Sang wanita menyuruh para pasukan untuk memperketat penjagaan mereka di bagian logistik karena Henry pasti sudah kehabisan persediaan. Dan ada satu hal yang mengganjal ketua pasukan itu. Dan saat mereka mengecek ke dalam, terlihat sebuah lubang yang bergerak, tanda ada yang ingin keluar dari dalamnya. Dengan segera mereka keluar dan mengunci ruangan itu dan bahkan gedung itu. Terlihat Joel dan Ellie masuk ke gedung untuk beristirahat. Dan mau nggak mau mereka naik ke lantai 42 pada gedung tersebut. Dengan bersusah payah, Joel yang sudah tua naik ke atas gedung melalui tangga. Dan Ellie bertanya, kenapa Joel tahu kalau itu adalah sebuah jebakan? Joel pun menjawab, dia pernah menjadi orang baik dan jahat demi mempertahankan hidup. Saat sampai di lantai atas, Joel dan Ellie beristirahat. Dan Joel menyebarkan beling di lantai guna mengetahui jika ada yang berjalan akan menimbulkan suara yang akan membuat Joel terbangun saat tidur. Saat mereka ingin tidur, Ellie menyadari kalau pendengaran Joel kurang baik di kuping kanannya. Ya, mungkin karena jarang dibersihkan kali ya. Joel pun beralasan itu disebabkan karena dia sering menembak dan menyuruh Ellie tetap memakai pisaunya agar gak menjadi congek kayak dia. Dan tiba-tiba saat mereka tertidur, Ellie memanggil Joel dan ternyata
ternyata Ellie sudah ditodong oleh seseorang. Dan saat Joel ingin bangun, di hadapannya sudah terdapat bocil yang menodongkan senjata ke wajah Joel dan menyuruh Joel untuk tetap diam. Dan episode 4 pun selesai. Kentang banget nih episode 4. Buat penasaran banget siapa sih dua orang itu yang menodongkan senjata ke Ellie dan Joel. Untuk kalian yang udah support channel ini, makasih banyak loh. Dan jangan lupa share ke grup WA keluarga kalian. Sayonara dan arigatengs.